Tadi Imam bacakan rakaat pertama sampai penghujung surah At-Taubah. Di ayat ke-60 di surah At-Taubah itu ada ayat tentang distribusi zakat. Siapa mustahik yang berhak menerima? Ada 8 golongan. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Zakat itu hanya boleh, nah cara menerjemahkannya demikian, hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan ini. Tak boleh diberikan di luar 8 golongan ini. Tadi yatim disebut tak? Tidak disebut. Boleh nggak yatim menerima zakat? Yatim tidak disebut, tapi sifatnya ada. Kalau masuk 8 sifat itu, boleh diberikan. Yatim fakir, boleh diberi. Yatim miskin, boleh diberi. Yatim kaya, pengusaha tambang meninggal, anaknya yatim. Nah, ini tidak diberikan zakat, tapi boleh diberi infak dalam bentuk hadiah yang menyenangkan. Tidak harus uang. Dia suka mainan, saudaranya datang beri mainan. Itu ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. 5. Zakat hanya boleh dikeluarkan. Kenapa hanya boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama, adatul hasri. Semua amal kita itu kaidah dasarnya diikat dengan innama yang disandarkan pada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal jama' dari kata amal. Amal itu beda dengan fa'al. Fa'al dasarnya, asal maknanya dalam fiqh lughah, fa'al itu asalnya perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena itu perbuatan Allah disebut dengan fa'al dalam Al-Quran. Ya, wallahu yaf'al wa la ya'mal. Innallaha yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu ma yurid. Bila dilekatkan kepada Allah, dia menggunakan kata fa'al. Makhluk manusia perbuatannya disebut amal. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan Allah disebut dengan fa'al karena Allah tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Manusia disebut dengan amal karena semua sifat pekerjaan manusia itu pasti dipertanggungjawabkan. Jangankan di akhirat, di dunia pun kalau kita bersikap pasti dinilai. Ulun sekarang berbicara, Sidin menilai. Ya, saya lah mampir ke Batu Licin, Banjarbaru, tahu sikit-sikit lah. Ya. Jadi kalau kita bertindak, berbicara, kita melangkah, berhadapan dengan siapapun, pasti menilai kita. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis dibuat standar berperilaku supaya saat dinilai baik dan tidak jatuh kehormatan kita. Mengapa lisan ini harus berkata yang baik? La yasra qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'dha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, tak mampu diam saja. Jangan cela orang. Jangan bikin hoax, jangan gibahi orang. Mengapa ada standar-standar larangan dan standar-standar perintah? Katakan yang baik, diam, tak katakan yang baik. Nah, standar ini dibuat bukan ingin membatasi kita bicara, bukan. Tapi supaya membimbing kita agar saat dinilai tetap dalam keadaan terhormat. Sebab ketika seseorang mencela, sepintar apapun ia, pasti perilakunya itu akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Orang pintar, hafal Al-Quran, hafal hadis, banyak tahu pengetahuan, lisannya pandai mencela. Maka yang diingat orang itu bukan kepintarannya, tapi yang dilihat celaannya. Itulah sebabnya muncul hukum haram dari kata hormah, yang terhormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan kita. Sebab ketika seseorang kemudian dilarang berbuat sesuatu, di balik perbuatan itu ada yang meruntuhkan kehormatan kita. Mencuri haram, perbuatannya muharram, hukumnya haram. Kenapa berhukum haram? Sebab ketika seorang mencuri kecil atau banyak, itu pasti meruntuhkan kehormatannya. Itu awalnya amal, jamaknya a'mal. Semua perbuatan kita disebut dengan a'mal, di dunia dinilai, di akhirat dihisab. Nah, apa yang jadi standar ukurannya hisab kita itu tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Nabi dalam konteks kehidupan dunia kita.
Di dunia kita dinilai, di akhirat kita dievaluasi, catatannya muncul. Maka standar penilaian itu, kata Nabi, menggunakan huruf ba, ada ikatannya.